السير العطرة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa, kami mohon maaf yang sebelumnya kami sempat off air karena terjadi pemadaman listrik di studio Radio Hidayah, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebelum pukul 10 ini tadi telah kita dengan izin Allah kita kembali mengudara menemani sahabat Hidayah semuanya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita akan kembali mengikuti live bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Tabaraka wa taala kita telah terhubung bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelumnya juga kami mohon maaf, tadi kita pagi live juga qadarullah terputus ya, sedang live bersama guru kita Ustadz Delisman. Dan untuk itu alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk kembali menemani sahabat hidayah semuanya. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, dengan izin Allah kita telah terhubung bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di pagi hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khair telah menyempatkan waktunya untuk kita kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, untuk bab kita masih melanjutkan tentang gade ini Ustaz? Ya, Nah, masih. baik. Baik, khotimah azanillahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada. Langsung saja kita simak untayan nasihat melanjutkan dari bab tentang gadai ya, di pertemuan kita terakhir di pekan yang lalu, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pagi yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Hidayah yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada bab, masih dalam bab gadai. Kita masuk pada hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya. Wan Ali radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Rawal Haris ibn Abi Usama wa isnaduhu saqitun. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pinjaman yang diambil keuntungannya adalah riba. Hadis ini dikeluarkan oleh Haris bin Abu Usama dan sanadnya adalah sanad yang sangat lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Sawar ibnu Mus'ab. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Sawar ibn Mus'ab. Imam Bukhari mengatakan Sawar ini mungkarul hadis. Sawar ini adalah orang yang sangat mungkar hadisnya. Kemudian Imam Widad mengatakan walau syahidun dha'ifun an Fadalah ibn Ubaid indal Baihaqi. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini mempunyai syahid penguat yang dhaif dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis Fadalah bin Ubaid ini juga hadis yang lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Ayyash. Abdullah bin Ayyash ini dikatakan oleh Imam Abi Dawud dan dikatakan oleh Imam Nasa'i dhaifun fil hadis. Orang yang lemah periwayatan di dalam hadis. Kemudian Hafidz mengatakan wa akhar mauqufun an Abdullah bin Salam indal Bukhari. Dan terdapat riwayat yang lain dengan sanad mauquf dari Abdullah bin Salam dalam riwayat Imam Bukhari. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ada juga perkataan yang serupa tapi bukan hadis Nabi, tapi merupakan perkataan sahabat, yaitu perkataan Abdullah ibni Salam. Apa perkataannya? Kata beliau, fa uhdiya ilaika himlu tibnin fa innahu riba. Kalau seandainya engkau dikasih jerami padi akibat utang tersebut, engkau terima, kata Abdullah bin Salam, fa innahu riba. Sesungguhnya itu adalah sebuah perbuatan riba. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan tadi dari sisi sanad, hadis yang mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba, setiap utang piutang mengambil manfaat itu adalah riba, semua hadisnya lemah. Semua hadisnya lemah. Yang benar adalah hal ini merupakan perkataan sahabat dan juga perkataan orang setelah sahabat, yaitu tabi'in. Berdasarkan ini, para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan bahwasanya walaupun hadisnya lemah, tapi maknanya benar. Maknanya benar. Karena kadang ada hadis itu lemah, pendengar Radio Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadis itu lemah sanadnya, tapi maknanya benar. Karena maknanya berkesesuaian dengan Quran, berkesesuaian dengan kaidah-kaidah, dengan usul-usul di dalam agama. Nah, hadis kita ini maknanya benar, walaupun sanadnya lemah. Kenapa? Karena maknanya bersesuaian dengan Al-Quran, bersesuaian dengan kaidah-kaidah umum di dalam masalah riba. Bahwa saya tidak boleh mengambil manfaat dari utang piutang. Ya. Terlebih lagi ada perkataan yang sahih yang datang dari sahabat Nabi SAW yang semakna dengan hadis lemah ini. Oleh karenanya kita katakan hadis ini lemah, tapi maknanya adalah makna yang sahih. Apa makna dari hadis ini? Makna dari hadis ini adalah kalau seandainya Anda memberikan hutang, kemudian Anda mendapatkan manfaat dari orang yang menerima pinjaman tersebut, maka Anda telah bertransaksi riba. Anda telah melakukan riba. Karena tidak boleh mengambil manfaat dari orang yang menerima pinjaman Anda. Jawabannya, apakah ini mutlak pengharaman dalam semua keadaan?
para ulama rahimahullah ta'ala merinci. Ada perinciannya. Pertama kata para ulama rahimahullah ta'ala, kalau manfaat itu adalah manfaat maknawiyah, bukan ya hissiyah. Hissiyah itu sesuatu yang konkret. Maknawiyah itu manfaatnya ada sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat. Jadi kalau manfaatnya yang sifatnya maknawiyah, yang abstrak, tidak terlihat, seperti apa misalnya? Seperti nama Anda menjadi baik. Ya, nama Anda menjadi baik di tengah masyarakat. Kenapa? Karena Anda suka meminjamkan utang. Orang yang meminjam utang ini memuji Anda. Si Fulan, Masya Allah, orangnya baik sekali. Saya ketika kepepet datang kepada si Fulan, pinjam uang, dia kasih pinjam. Kemudian ada lagi yang datang kepada Anda, pinjam uang, Anda kasih. Kemudian ini cerita lagi, si Fulan, Masya Allah, luar biasa, tidak bakhil dia. Suka membantu orang. Sehingga nama Anda menjadi harum. Sehingga Anda kemana-mana dimuliakan orang. Kemana-mana Anda dihormati orang. Anda dikenal orang yang baik. Bukankah ini manfaat bagi Anda? Jawabannya iya, ini manfaat bagi Anda. Bukankah Ustaz memberikan manfaat itu haram? Kita katakan iya, tetapi ini manfaat bukan hissiyah, tapi ini manfaat kita katakan maknawiyah, kelaziman dari orang memberikan utang piutang, maka kelazimannya adalah dia dianggap orang baik, dianggap suka menolong, dianggap orang yang dermawan dan seterusnya. Itu kelaziman. Dan ini kita sebut manfaat maknawiyah, maka ini tidak ada masalah. Ini tidak mengapa. Para ulama rahimahullah ta'ala juga menyebutkan bahwasanya manfaat itu ada yang namanya hissiyah. Manfaat hissiyah, kata para ulama rahimahullah ta'ala, mereka menyebutkan bahwasanya manfaat hissiyah itu bukan maknawiyah, sesuatu yang nyata. Dikasih uang, dikasih buah, dikasih hadiah, dikasih oleh-oleh, ya. Ada orang Anda kasih pinjaman, kemudian orang itu baik sama Anda, kasih kue, kasih buah yang sebelum tidak pernah dia kasih. Makanya kita katakan manfaat semacam ini adalah manfaat hissiyah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kecuali sebelumnya pernah sudah sering memberikan manfaat. Kalau sebelumnya sudah sering terjadi memberikan manfaat, maka ini tidak mengapa. Kemudian, yang ketiga, ada manfaat itu saling menguntungkan satu sama lain. Yang memberikan hutang mendapatkan manfaat, dan yang menerima hutang juga mendapatkan manfaat. Boleh nggak ini seorang pemberi hutang mengambil manfaat ini? Yang mana kedua-duanya mendapatkan manfaat? Contoh misalnya, ada orang berhutang kepada Anda, tolong akhi, saya pengen butuh uang. Berapa? Saya butuh uang 5 juta, atau punya, saya berhutang. Kemudian kata orang ini, untuk apa uangnya 5 juta tersebut? Saya ingin menyewa rumah. Saya ingin menyewa rumah ya untuk nginap ya, karena saya tidak punya rumah. Kata orang ini, kebetulan saya punya kontrakan rumah. Antum kontrak saja rumah saya. Ya. Berapa harganya? Sebulan 1 juta. Kata orang itu, oke dah, saya potong dari utang saya yang 5 juta menjadi 4 juta atau serahkan. Bukankah ini pihak yang memberikan utang mendapatkan manfaat? Iya. Penerima utang juga mendapatkan manfaat? Jawabannya iya. Apakah di sini riba? Jawabannya adalah selama ya kedua-duanya mendapatkan manfaat dan selama pemberi utang itu tidak memaksakan Anda harus menginap di kontrakannya dia, maka ini tidak ada masalah. Ini tidak mengapa. Hal semacam ini tidak ada masalah dilakukan dan tidak dikatakan riba. Tetapi ketika pemberi hutang itu mengatakan, saya mau mengasih Anda utang dengan syarat Anda nyewa rumah saya. Kalau Anda tidak nyewa rumah saya tidak mau kasih pinjam utang itu tersebut. Nah, ini tidak boleh. Ini bersyarat seperti ini tidak boleh. Ini mengambil manfaat, ya, mengambil manfaat terhadap utang piutang. Kenapa? Karena dia memaksa orang untuk menyewa rumahnya, untuk mengontrak rumahnya. Adapun bentuk yang pertama tadi tidak ada masalah, dia tidak memaksa. Kata dia, saya punya rumah, kalau antum mau sewa silahkan. Kata orang ini, kebetulan saya punya rumah, saya sewa di tempat Anda saja. Dia tidak paksa. Kalau Anda tidak menyewa juga tidak mengapa, utang akan saya kasihkan, tetap akan saya kasihkan. Maka ini ada masalah. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini tidak boleh. Atau dia mengharuskan, kalau antum mau beli-beli, harus dibeli di toko saya. Ya. Karena saya telah mengasih Anda pinjaman utang. Maka jawabnya tidak boleh seperti ini. Ini mengambil manfaat yang diharamkan. Atau seseorang mengambil manfaat dari apa? Dari kedudukannya. Ya.
Dia mengambil manfaat dari kedudukannya. Seperti apa orang mengambil manfaat dari kedudukannya? Seperti seseorang mengatakan, dia mengatakan kepada saudaranya, saya, kata dia, akan memberikan manfaat kepada Anda. Contoh, ada saudaranya ini mendaftar sekolah di pondok, tidak keterima anaknya. Akhirnya dia, saudara ini datang kepada teman ini, bisa nggak antum lobikan pondok tersebut agar anak saya diterima, ya, agar anak saya diterima, atau lobikan bos tersebut agar anak saya diterima kerja. Atau orang itu, oke, saya akan lobikan, ya. Tapi dengan syarat kamu mengasih saya imbalan. Boleh nggak demikian? Orang melobikan, kemudian dia dengan syarat meminta imbalan. Maka kata para ulama rahimahullah taala, ya, ini tidak boleh, ya, kecuali emang dia membutuhkan biaya pergi ke tempat tersebut, ada ongkosnya semisalnya, ini tidak ada masalah. Tapi dia mengambil keuntungan dari ini, maka tidak boleh. Ya, dia tidak boleh. Dia tidak boleh dia mengambil keuntungan dari ini. Maka kalau dia memberikan syafaat, maka berikan dia syafaat. Tidak boleh dia mencari keuntungan dalam masalah ini. Ya. Maka ini diantara, ya, masalah mengambil manfaat, ya, dari utang piutang. Kenapa Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini dalam masalah gadai? Karena gadai itu sebagaimana saya sudah jelaskan minggu yang telah lewat, gadai itu bagian dari utang piutang. Bedanya adalah gadai itu ada jaminannya, sedangkan utang biasa itu tidak ada jaminannya. Sehingga Hafidz Ibnu Hajar membawakan masalah ini juga dalam masalah gadai. Ya, ketika gadai tersebut ada jaminannya, justru mengambil manfaatnya lebih besar, lebih mudah ketimbang seseorang sekedar utang tidak ada jaminannya. Ketika orang menggadaikan rumahnya, kemudian dia pinjam uang, maka di sini yang menerima gadai ini kemungkinan dia memakai rumah itu peluangnya lebih besar ketimbang orang sekedar meminjam uang saja. Sehingga Hafidz membawakan hal ini. Ingat bahwa gadai itu adalah utang piutang, dan asal utang piutang itu tidak boleh seseorang itu mengambil keuntungan. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab yang baru, yaitu bab taflis wal hajar. Bab tentang taflis dan hajar. Ya, ini bab baru dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Apa itu taflis? Apa itu hajar? Kata para ulama rahimahullah taala, taflis itu adalah pernyataan seorang hakim bahwa seseorang dinyatakan telah muflis atau dinyatakan telah pailit, ya. Ya, artinya orang tersebut tidak memiliki sesuatu apapun, ya, dari hartanya karena jatuh bangkrut atau pailit, ya, orang pailit. Ini disebut dengan taflis, ya. Perintah seorang hakim atau pernyataan seorang hakim bahwa si fulan telah pailit atau telah bangkrut. Itu namanya taflis, ya. Taflis. Adapun hajar itu adalah seorang memblokir atau menyita harta seseorang sehingga dia tidak bisa menggunakannya. Itu namanya hajar. Memblokir, menyita harta seseorang sehingga dia tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan hartanya. Kenapa, ya? Para ulama mengatakan pemblokiran ini atau penyitaan ini ada dua macam. Ada pemblokiran itu dilakukan demi kemaslahatan diri sendiri, ya. Seperti seseorang memblokir atau menyita harta anak kecil dan harta orang gila. Kalau tidak disita, maka akan merugikan anak kecil dan orang gila itu sendiri. Jadi ini diblokirnya karena maslahat untuk diri sendiri. Ada pemblokiran itu kemaslahatannya untuk orang lain atau kemaslahatan orang umum. Seperti orang berhutang, jatuh tempo, kemudian dia bangkrut, tidak bisa bayar utangnya, tapi ada hartanya. Maka harta ini disita oleh hakim. Demi apa? Demi menjamin agar orang ini membayar utang kepada orang yang pernah dia berhutang tersebut. Ini disebut dengan hajar yang berkaitan maslahatnya dengan orang lain. Nah, kalau kita paham ini, maka di sini Hafidz Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah taflis dan masalah hajar. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah. Berkata Hafidz Ibnu Hajar, An Abi Bakar Ibn Abdurrahman An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man adraka malahu bi'ainih
inda rajulin qad aflasa fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menemukan barang miliknya di tempat orang yang jatuh bangkrut, maka orang tersebut lebih berhak terhadap barang itu daripada orang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang sahih. Karena dikeluarkan oleh Sahibah As-Sahihain, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya apabila yang berpiutang, yang memberikan utang atau pinjaman, mendapati barang yang telah dia pinjamkan atau yang telah dia utangkan masih utuh, berada di tangan orang yang meminjam atau orang yang berhutang, maka dialah orang yang paling berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain. Maka hakim atau pihak berwenang, aparat, boleh memblokir atau menyita harta itu hingga diambil oleh pemiliknya. Ya, diambil oleh pemiliknya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika menghajar orang, memblokir harta orang demi maslahat ya orang lain, maka mereka biasanya melakukan pemblokiran tersebut ketika pada bentuk-bentuk berikut ini. Pertama, utangnya sudah jatuh tempo. Tidak ada bisa bayar utang. Maka ini boleh diblokir. Tapi kalau utangnya masih lama, masih panjang pembayarannya, misalnya masih 2 bulan lagi, nggak boleh diblokir. Kenapa? Karena utangnya tidak jatuh tempo. Ya. Dan saran saya, kalau Anda memberikan piutang, memberikan hutang, kasih tempo. Karena kalau tidak dikasih tempo, orang itu bebas kapan saja membayar hutang Anda. Sehingga kadang dia bisa melambat-lambatkan bayar hutang tersebut sedangkan Anda butuh. Ya. Jadi kata para ulama rahimahullah taala, kapan ada hajar untuk orang lain ini ketika pertama utangnya jatuh tempo. Ya. Yang kedua, syaratnya adalah dia punya harta tapi tidak cukup membayar utangnya. Ada hartanya tapi tidak cukup bayar utangnya. Atau kalau dia bayar utang dengan harta tersebut dia tidak bisa makan. Contoh, ada orang utang 200 juta. Orang ini punya mobil. Itu saja harta dia. Tapi kalau mobil itu dijual, orang itu tidak bisa mata pencarian, tidak bisa memiliki mata pencarian. Maka kita katakan dia ada harta tapi tidak mampu membayari utangnya. Kemudian yang ketiga adalah kata para ulama rahimahullahu taala, adanya ya penagihan utang ya dari orang yang memberi hutang. Adanya penagihan utang dari orang yang memberikan utang, atau dari orang yang memberikan sebagian sahamnya, atau dia punya sebagian saham di tempat Anda, kemudian menagih bagiannya. Maka ini kata para ulama rahimahullahu taala, kalau ada salah satu 3 dari kondisi ini, maka boleh seorang hakim untuk membaikat atau memblokir harta orang tersebut demi maslahat ya harta orang tersebut. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Berkata Hafidz Ibnu Hajar, warawa Abu Dawud wa Malik min riwayat Abi Bakar ibn Abdurrahman mursalan bilabdi ayyuma rajulin ba'a mata'an fa'aflasa alladhi ibta'ahu wa lam yaqbid alladhi ba'ahu min samani syai'a fawajada mata'ahu bi'ainih fahuwa ahaqqu bihi wa in mata al-mushtari fasahibul mata' uswatul ghurama.
wa wasalahu al-Baihaqi wa dha'afahu taba'an li Abi Dawud. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Malik, meriwayatkan dari riwayat Abu Bakrah bin Abdurrahman dengan sanad mursal yang berbunyi, siapa saja yang menjual sebuah barang lantas si pembeli jatuh bangkrut sementara si pembeli belum membayar harga barang yang dia ambil, kemudian si penjual menemukan barang tersebut masih ada, maka si penjual lebih berhak terhadap barang tersebut. Jikalau si pembeli meninggal, maka si penjual menjadi salah satu dari orang yang berpiutang terhadap si pembeli. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan Imam Baihaqi mengatakan hadis ini bersambung sanadnya, namun dhaif, dan dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Abi Dawud. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya terdapat cacat di dalam sanadnya. Sehingga para ulama melemahkan hadis ini. Ya. Hadis yang kita bacakan ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama adalah penetapan mengenai bolehnya seseorang hakim membuat sebuah keputusan bangkrut bagi orang yang banyak utangnya dan penyitaan atau pemblokiran harta sehingga dia tidak menggunakannya. Jadi dalam hadis yang mulia ini mengisyaratkan apa? Seorang hakim itu boleh mengatakan si fulan bangkrut, kata hakim, dan boleh disita asetnya, boleh. Jadi yang menyita aset itu adalah hakim, bukan rentenir, bukan preman, enggak. Jadi enggak betul kalau ada orang terlilit utang, pailit, dia nggak bisa bayar, dia punya harta kemudian dikirim ya para preman untuk menyita hartanya, tidak boleh. Yang boleh menyita dan yang boleh memblokir itu adalah seorang hakim. Adapun yang bukan hakim tidak boleh. Ustaz, harta saya di sana, laporkan ke hakim, laporkan kepada penegak hukum untuk menyita barang orang tersebut. Jadi tidak boleh orang itu main sepihak, main blokir harta orang saja, main ngambil harta orang saja, maka itu tidak boleh. Yang kedua, kalau orang yang memberikan utang mendapati barangnya masih utuh di tangan orang yang mendapat putusan bangkrut, maka dia lebih berhak terhadap harta tersebut daripada orang lain. Contoh misalnya, ada orang berhutang mobil dengan Anda. Akhi, Anda pengen berhutang mobil sama antum. Pengen Anda jadikan mobilnya itu Gokar atau Grab. Saya bisa menggrab. Nanti kalau ada hasil saya cicil utang saya dengan antum. Berapa harga mobil ini? Kata antum harga mobilnya adalah 200 juta. Oke. Berarti saya berhutang sama antum 200 juta. Akhirnya diambil mobil itu. Dia pakai untuk Grab atau Gokar. Qadarullah, orangnya sakit, parah, nggak bisa lagi menggrab. Kemudian dia dihukumi oleh hakim pailit, sudah bangkrut. Boleh nggak Anda tadi yang mobil Anda ada padanya Anda ambil, sedangkan orang ini juga punya utang terhadap orang lain? Jawabannya boleh. Orang ini punya utang sama Anda berupa mobil, kemudian juga punya utang sama orang berupa uang. Kemudian karena mobil Anda masih utuh, Anda ambil. Boleh tidak? Boleh. Ustadz yang punya uang juga komplain, pengen ngambil mobil itu. Kita katakan tidak. Tidak bisa Anda ambil mobil tersebut. Kenapa? Karena ini milik yang punya mobil tadi. Barangnya masih utuh. Dia yang paling berhak. Bukan orang yang punya utang, ya, bukan dengan orang yang punya utang tersebut. Bukan. Jadi kalau seandainya ada seseorang punya dua orang yang memberikan hutang kepadanya, yang satu memberikan bentuk mobil, yang satu memberikan bentuk uang. Ternyata bentuk uang habis uangnya. Yang sisa Anda punya mobil. Maka yang memberikan dalam bentuk uang ini nggak terima. Mobil itu harus milik saya. Ya, kita katakan tidak. Kenapa? Karena itu berupa barang yang diberikan oleh si A kepada si C, maka si A lah yang paling berhak terhadap mobil tersebut. Karena itu barangnya. Kemudian, faedah yang ketiga, kalau barang yang diutangkan itu sudah berubah, baik
karena adanya penambahan atau pengurangan, maka pemilik barang tidak berhak mengambilnya. Pemilik barang tidak berhak mengambilnya. Posisi dia sama seperti pemberi utang yang lain. Jadi kalau sudah barangnya habis atau berubah bentuk, maka Anda tidak memiliki posisi lebih diutamakan untuk utang Anda dibayar olehnya. Tidak. Posisi Anda sama dengan orang yang memberikan utang yang lain. Dan faedah yang keempat dari hadis yang mulia ini adalah seseorang penjual yang barangnya diutangkan kepada seorang yang bangkrut boleh saja menggugurkan haknya, kemudian memberikannya kepada pemberi utang lain. Boleh. Ini tidak mengapa. Yang kelima, dan faedah yang mulia ini, bolehnya penjual mengambil barang yang diutangkan, yang diutangkannya kepada orang yang bangkrut, berlaku selama barang tersebut belum dibayar. Kalau barang tersebut telah dibayar, meskipun belum lunas, maka penjual tidak memiliki hak lagi terhadap barang tersebut. Seperti kasus tadi, dia mengambil mobil dari saya, pinjam uang. Kemudian dalam bentuk mobil, saya kasih mobil. Kemudian orang tersebut sudah mulai cicil, mobil sudah dia bayar, harganya 200 juta, sudah dibayar 50 juta. Kemudian dia pilot. Boleh nggak saya sebagai pemilik mobil itu ambil saja? Oh, saya ambil lagi, mobil tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah melakukan pembayaran terhadap mobil tersebut. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan cara seorang penjual mengambil barangnya terhadap orang yang bangkrut, orang yang failit, disebut oleh para ulama beberapa syarat. Pertama, barangnya ada. Barang yang dihutang itu ada di muflis tersebut, di orang yang bangkrut tersebut. Barang Anda itu ada. Misalnya, Anda menghutangkan sepeda motor. Sepeda motornya ada, tidak berubah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah barang tersebut dia belum diterima oleh pembeli. Jadi dia berhutang barang kepada Anda dan barang ada di toko tapi belum diterima oleh pembeli. Sudah dijual tapi belum diterima oleh pembeli. Maka di sini yang memiliki barang yang lebih berhak daripada pembeli tersebut. Kemudian yang ketiga, kata para ulama rahimallahu taala, kalau barang tersebut sudah berubah, kemudian di situ ada keterkaitan utang antara orang mengasih barang yang pertama dengan orang yang meminjamkan utang. Ternyata subhanallah yang mengasih barang itu sudah meninggal. Dan yang mengasih berupa uang belum meninggal. Maka kita katakan haknya berpindah dari pemilik barang kepada siapa? Kepada orang yang memberikan utangan kepada Anda berupa uang. Nah, disinilah kondisi di mana seorang penjual itu boleh mengambil harta dia dari orang yang failit, dari orang yang bangkrut. Bapak Ibu ikhwan akhwat pendengar radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Warawa Abu Dawud wa Ibnu Majah min riwayati Umar ibn Khalda. Qal atayna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi sahibin lana qad aflasa faqal li'aqdiyanna fikum biqada'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aflasa aw mata fawajada rajulun mata'ahu bi'ainihi fahuwa ahaqqu bihi wa sahhahu al-Imam al-Hakim wa dha'afa Abu Dawud hadhihi ziyadah fi dzikri al-maut. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah
dari hadis Amr bin Khaldah, dia berkata, kami mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk menanyakan masalah teman kami yang jatuh bangkrut. Abu Hurairah lantas berkata, aku akan memberitahu kalian satu hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menemukan barang miliknya di tempat seorang yang sudah jatuh bangkrut atau meninggal dunia, maka dia lebih berhak terhadap orang itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim dan didoaibkan oleh Abu Daud. Dan juga tambahan kata meninggal dunia. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan adanya perbedaan antara orang yang meninggal dengan orang yang jatuh bangkrut. Apabila seseorang mendapati barangnya masih utuh pada orang yang berhutang padanya yang jatuh bangkrut, maka orang itu yang paling berhak terhadap barang tersebut. Namun, jika orang tersebut yang berhutang itu meninggal dunia, maka dia sama seperti para pemberi utang lainnya. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad dan Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, tidak ada perbedaan antara orang yang meninggal dengan orang yang bangkrut. Pemilik barang atau orang yang meminjamkan lebih berhak terhadap barang miliknya pada kedua kasus tersebut. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khalidah. Hanya sayangnya hadis itu dhaif sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dari Abi Daud yang sebagaimana kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada orang berhutang kemudian dia pailit dan dia memiliki hutang tidak pada satu orang, pada tiga orang. Pada tiga orang. Maka kata para ulama rahimallahu taala, kalau yang satu orang ini anggaplah A, B, C. A, B, C. Saya berhutang pada A, B, C. Ya. Saya yang berhutang. Kemudian saya pailit. Saya berhutang kepada si A ini berupa mobil. Saya berhutang kepada B dan C ini berupa uang. Maka qadarullah saya meninggal. Saya pailit, kemudian saya meninggal. Maka kita katakan si A ini, mobil si A ini masih ada di rumah saya. Boleh nggak si A ini mengambil mobilnya ketika saya sudah meninggal? Menurut jumhur ulama rahimallahu taala, maka tidak ada masalah. Ya. Menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, si A mengambil barang, mengambil mobilnya, karena di rumah saya, karena itu milik dia. Menurut Imam Ahmad tidak ada bedanya orang itu masih hidup atau orang itu meninggal. Boleh si A ini mengambil mobil, ya. Karena ulama sepakat kalau orang itu masih hidup, barang si A itu masih ada di saya, maka boleh dia mengambil barang tersebut. Kalau saya masih hidup. Nah, kalau saya meninggal di sini khilaf. Imam Ahmad, Imam Malik, si A boleh mengambil barang tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak. Kata Imam Syafi'i, walaupun barang Anda si A masih ada mobilnya di rumah yang meninggal tersebut, ya, tapi Anda sama perlakuan Anda dengan si B dan C, yaitu terutang uang. Ya. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Pendapat yang benar adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik bahwasanya kalau saya meninggal, misalnya kalau ada orang yang meninggal, maka atau yang pemilik yang berhutang itu, yang pailit itu meninggal, maka yang memberikan hutang itu boleh mengambil barangnya selama barang itu masih ada, ya, barang yang pemilik hutang. Kemudian yang jadi masalah adalah kalau seandainya barangnya sudah berubah semua dan meninggal. Ini gimana? Ada warisan, si fulan meninggalkan warisan. Ada warisannya 100 juta dan utangnya tidak cukup membayari utangnya. Dia utang si A 50 juta, utang si B 60 juta, utang dengan si C 40 juta. Maka kalau kita kalkulasikan utangnya 150 juta.
Sedangkan si A ini, si mayit ini punya uang 100 juta, gimana membagi utangnya? Sedangkan utangnya lebih banyak, maka nanti utangnya itu dipersenkan, Bapak-bapak. Dipersenkan. Jadi 50 juta itu setara dengan berapa? 20, dengan setara dengan dari 100 juta adalah 50%. Ya, setara dengan 50%. Ya, kemudian 60 juta itu setara berapa dari 100 juta? Ya, ya, ya. Setara dengan 60%. Ya. Setara dengan 60%. Kemudian 40 juta setara dengan 40%. Nanti dikalkulasikan, dikasih presentasi. Nanti dia mengambil dari 100 juta itu, ya. Jadi dikalkulasikan dulu 50 juta itu dengan 150 juta berapa? Berapa persen? Misalnya 50 juta dengan 150 juta itu setara dengan 35%. Maka nanti 35% itu diambilkan dari 100 juta. Jadi 100 juta 35%-nya berapa? 35 juta. Kita bayarkan 35 juta. Ustaz, utangnya 50 juta. Iya, tapi nggak cukup membayari. Kalau membayar utang Anda semua, yang lain tidak kebayar. Maka Anda dibayar 35 juta. Ya. Kenapa? Karena persentasinya 50 juta itu, kalau kita gabungkan dengan 150 juta, sekitar 30 persenan. Ya. 35% misalnya. Yang 60 juta, Ustaz, oh itu sekitar misalnya 40%. Maka nanti diambilkan dari 100 juta 40%. Kalau 40 juta, Ustaz, oh itu sekitar misalnya 25%. Maka diambilkan nanti dari 100 juta itu 25%. Ya, semacam itu. Dengan itu utang mayit itu lunas. Walaupun masih ada tanggungan utang. Kalau masih ada tanggungan utang, kalau keluarganya tidak bisa membayar, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membayarinya selama si mayit tersebut berusaha untuk dia melunasi utangnya. Kemudian seperti itu ya. Jadi seperti itu harus dibayar semua, tetapi tidak dibayar dengan full. Dibayar dengan bentuk persentasi ya, dibayar dengan bentuk persentasi ya. Ya. Nah, seperti misalnya saya kasih contoh yang lain ya. Seseorang misalnya ya, saya kasih contoh misalnya Abdullah berhutang kepada Khalid ya 7 juta. Berhutang kepada Muhammad 5 juta. Dan berhutang kepada Bakar itu 3 juta. Jadi kalau ada presentasikan utangnya Abdullah ini kepada 3 orang ini, utangnya 15 juta. Utangnya 15 juta. Abdullah ini meninggal, dia punya harta cuma 10 juta saja. Punya harta cuma 10 juta saja. Ini gimana? Nggak cukup. Nggak cukup. Utang 15 juta, hartanya 10 juta. Ini gimana caranya? Maka ada bentukan presentasi. Jadi 7 itu ya 7 juta tersebut ya itu dengan 15 juta itu berapa persen? Maka kita keluarkan ternyata itu berbanding ya sekian persen. Maka kita keluarkan misalnya 4 juta. 5 juta itu di 15 juta berbanding berapa? Oh, berbanding 30%. Maka kita keluarkan 3 juta ya dari 10 juta. Ya. Kemudian 3 juta itu berbanding berapa? Oh, berbanding 20%. Maka kita keluarkan dari 10 juta tersebut 2 juta. Sehingga semuanya pas, ya. Sehingga semuanya pas dalam masalah ini. Maka seperti itu. Seperti itu dihitung dalam bentuk persentase. Jadi semuanya dibayar walaupun nominalnya kurang. Kemudian orang yang pailit, kata para ulama, orang yang bangkrut itu tidak boleh dijual rumahnya, tidak boleh dijual mobilnya. Kalau seandainya rumah dan mobil itu dia perlu, ya, dia bertempat tinggal di sana, mobil itu sebagai mata pencarian dia, atau alat-alat mata pencariannya dijual, itu tidak boleh. Itu haram hukumnya, ya. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau rumahnya kaya, rumahnya bagus Ustaz? Kalau nggak diboikot, ya dia bisa aja tinggal di rumah yang lain yang lebih sederhana. Kita jawabannya boleh. Kalau seandainya rumahnya besar, artinya kalau dijual dapat untung, kemudian orang ini bisa tinggal di rumah yang lain yang lebih sederhana, maka kita katakan boleh dijual rumahnya. Hakim boleh menjual rumahnya, kemudian dicarikan rumah yang sederhana yang cocok dengan dia. Maka ini boleh. Kalau seandainya rumah tersebut bisa dijual dan rumahnya besar. Ya. Begitu pula misalnya seorang itu punya mobil 2.
yang dia pakai untuk bekerja cuma satu. Maka bisa kita jual satu mobilnya. Ya, hakim bisa menjual satu mobilnya. Ya, boleh hakim menjual satu mobilnya, kemudian ya dibayarkan kepada utangnya. Atau mobilnya mewah, Ustaz. Mobilnya mewah, dia dipakai ojek dan ojek pakai gokar. Sedangkan gokar itu tidak perlu mobil semewah itu. Maka boleh nggak dijual, diganti dengan mobil yang biasa saja? Jawabannya juga boleh. Hakim boleh melakukan demikian. Demi maslahat apa? Demi maslahat menjaga harta orang. Semacam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pembahasan tentang masalah muflis, ya orang yang disita, orang yang dikatakan pelit, dan pembahasan hajar, penyitaan, ya pemboikotan harta seseorang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Silakan di 0811 7530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 7545 444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon perdana. 6 terputus, silakan. Bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung kembali di 0811 7530.000. Baik, kita coba angkat penelpon perdana. 6, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Abu Afdal dari SM Amin. 6, silakan dengan pertanyaannya Abu Afdal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal Ustaz ini agak sedikit di lingkungan tema, cuma agak di luar tema sedikit. Baik, silakan. Mengenai zakat mal Ustaz. Seandainya ada harta yang sampai satu nisab dan haulnya sampai, kita zakatkan malnya. Kemudian pada tahun berikut harta tersebut tidak berkembang dan disimpan seperti tabungan gitu kan. Tapi apakah tahun berikutnya juga dibayarkan zakatnya lagi Ustaz? Baik. Berarti kalau itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan orang punya harta seperti uang tabungan, kemudian sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, kemudian dia zakat. Tahun depannya, ya hartanya itu kan ditabung ya. Kemudian tahun depannya hartanya tidak berkembang, itu saja. Apakah tetap juga wajib dijakati? Jawabannya iya. Selama dia mencapai nisab, sampai haulnya wajib dijakati, walaupun hartanya tidak berkembang. Ya. Sampai berkurang hartanya, sampai hartanya kurang dari nisab, barulah dia berhenti berzakat. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih. Jazakumullah khair jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abu Afdal yang berada di SM Yamin yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang kembali sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 0811 7530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 7545 444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik, sambil menanti Ustaz kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menyicil perumahan tanpa riba Ustaz? Itu apakah riba juga? Mohon nasihatnya Ustaz. Nyicil nih maksudnya tanpa riba, apakah itu riba juga Ustaz? Baik Ustaz. Ya,
Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau menyicil perumahan tanpa ada unsur riba, artinya nih dia menyicil langsung ya, Langsung. tidak melewati jalur bank dan semisalnya, langsung dia cicil kepada yang membangun rumah, ke developernya, maka tidak ada masalah. Tanpa ada misalnya denda, keterlambatan dan semisalnya, maka tidak mengapa. Boleh mencicil rumah. Membeli dengan kredit itu pendapat yang rajih diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kalau dia lewat dengan bank ya, dengan jalur-jalur yang tidak syar'i. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kami undang Anda semuanya, ikhwatal iman ya, ingin bertanya secara langsung di pagi menjelang siang yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 ataupun juga yang ingin bertanya melalui via WhatsApp di 081175454444 secara langsung dipersilakan. Bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp dipersilakan di 081175454444. Baik Ustaz, sambil menanti kita coba angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz, qadarullah saat ini ana nganggur Ustaz. Jadi ana bertanya-tanya kepada kenalan teman-teman ana dengan niat mengambil sebab agar mendapat pekerjaan. Cuma terkadang di hati ini merasa takut Ustaz, tergolong meminta-minta kepada manusia. Nah, mohon nasihatnya untuk ana, apakah itu termasuk meminta-minta dan apakah cukup sikap ana dengan berdoa saja kepada Allah? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Itu bukan meminta-minta. Jadi beliau minta carikan pekerjaan kepada temannya. Kalau ada tahu Anda informasi atau Anda punya butuh pekerja, saya siap. Ini bukan minta-minta, ini bentuk ikhtiar, bentuk usaha seseorang untuk dia mencari pekerjaan. Minta-minta itu orang yang tidak melakukan usaha, itu minta-minta. Jadi sedangkan ini tidak, dia melakukan usaha, bekerja, kemudian digaji di kerja tersebut. Ini bukan minta-minta, tapi ini adalah bentuk ikhtiar. Maka Anda lakukan doa dan tidak ada masalah. Anda minta tolong sama teman Anda, tolong dong carikan tempat kerjaan atau tempat yang layak, atau Anda butuh bekerja, saya siap. Ini tidak ada masalah dan ini tidak dikatakan Anda lemah tawakal, tidak. Ya, dan ini sebetulnya bentuk ikhtiar yang dianjurkan di dalam Islam. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kami undang Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat penelponnya Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Abu. Ya, dari mana dari siapa di mana Ibu? Hamba Allah Pekanbaru, Abu. Baik, silakan dengan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita kan utang sama orang, tadi belum sempat membayar. Terus kalau seandainya dia udah tak ada Ustaz, kemana harus kita bayar? Atau ke adik-adiknya? Kalau ada anak, ke anaknya. Kalau dia tidak punya anak, bagaimana Ustaz? Apakah ke masjid ya Allah? Apakah ke masjid Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi pertanyaan tadi, terputus-putus suaranya? Baik, bagaimana hukumnya Ustadz ketika kita punya hutang secara global aja, namun qadarullah beliau meninggal, kemana kita kasihkan kepada adiknya kah atau kepada anaknya kah, ataupun jika tidak ada di antara itu, apakah boleh dikasihkan ke masjid atau sebagainya Ustadz? Nah, Ustadz. Ya, jazakumullah khair. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Jika kita punya utang sama orang yang sudah meninggal, maka itu dikasihkan kepada ahli warisnya. Kalau dia punya istri dan anak, kasihkan kepada istri dan anaknya, dan itu sebagai warisan. Dibagi sesuai dengan hukum warisan. Tapi kalau seandainya istri dan anaknya tidak diketahui, atau keluarganya tidak diketahui di mana, Anda sudah
lost kontak dengan orang tersebut, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah bersedekah atas nama orang tersebut. Misalnya Anda punya utang sama dia 1 juta, Anda bersedekah di masjid 1 juta, dan niatkan pahalanya untuk si fulan. Seperti itu. Kalau seandainya keluarga tidak diketahui. Tapi kalau keluarganya tahu, ada anaknya, ada istrinya, maka kasihkan uang itu kepada anak dan istrinya. Bilang, ini adalah sebagai warisan. Saya dulu punya utang, ini jatuhnya warisan. Harus dibagi sesuai dengan hukum warisan. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu hamba Allah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya masih kami undang Anda semuanya, ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan menghubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 08117545 444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan yang masuk nih Ustaz dari pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata dari Aceh. Saya ingin bertanya, seorang laki-laki apakah wajib bertanggung jawab untuk adik perempuannya walaupun udah menikah? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Iya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Apakah seorang kakak laki-laki bertanggung jawab terhadap adiknya walaupun sudah menikah? Tentu di sini tanggung jawab berpindah kepada suaminya. Berpindah kepada suaminya. Karena tidak ada lagi tanggung jawab di sini kecuali tanggung jawab berkaitan dengan saudara menasihati kalau adiknya itu melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Tapi kalau seandainya adiknya belum menikah, maka tanggung jawab itu tentu kepada saudara. Kalau dia sang adik, kita sudah tidak punya orang tua lagi, tidak punya ayah, ya, maka itu berpindah kepada saudara laki-laki. Tanggung jawabnya kepada saudara laki-laki dari sisi memberikan nafkah, ya, dalam memenuhi kebutuhannya. Ya. Ini jadi kalau seandainya wanita itu mau menikah, tanggung jawab itu berada di tangan saudaranya. Kalau orang tuanya sudah meninggal. Tapi kalau dia sudah menikah, maka tidak ada lagi tanggung jawab di saudara kecuali dia menasihati ketika melihat saudarinya melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustaz. Naam. Alhamdulillah ya, kita tadi menyelesaikan bab tentang rohan, bab tentang masalah gadai, dan kita masuk pada bab pilot dan pemboikotan, pemblokiran. Dan mudah-mudahan ya apa yang disampaikan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, dan mudah-mudahan kita terhindar dari orang yang muflis, ya, orang yang bangkrut ya di dunia dan juga bangkrut di akhirat. Dan mudah-mudahan kita diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini, baik dari materi dan juga soal jawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik khotal iman, azinallahu wa iyyakum dimanapun antum-antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LC hafizahullah. Dan insyaallah taala kita akan kembali lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan juga studio Radio Gema Madinah Martapura bertempat Ustaz, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kealfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin.